Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Tanpa terasa kita sudah berada kembali di minggu awal di bulan Juli ini. Dan kita juga nanti masuk dalam perjamuan kudus. Biarlah kita siapkan hati kita, memuji menyembah Tuhan. Dan saya percaya dimanapun kita berada, hadirat Tuhan sanggup menjamah dan memberkati setiap kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita berdoa bersama-sama sebelum kita mulai ibadah kita. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Terima kasih buat di minggu ini kami bisa kembali beribadah sekalipun secara online. Tapi kami tetap mengucap syukur sebab kami menyembah Allah yang besar, Allah yang dahsyat dan luar biasa. Allah yang tidak terbatas kuasanya, tidak dibatasi dengan ruang dan waktu, yang sanggup menjamah memberkati umat-Mu. Dan Engkau percaya Tuhan, di hari ini Engkau yang akan memulihkan setiap keadaan umat-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Haleluya. Kita percaya kita punya Allah yang besar dan luar biasa. Amin. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Kita bertepuk tangan bersama-sama ya. Wow. Ku diberi kuasa, ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawan? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Come on, katakan. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Engkau Allah yang besar, Engkau luar biasa Tuhan. Kami banyak mengagumi Engkau Yesus Tuhan. Haleluya.
Tuhan. Yesus, Raja segala Raja. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang dahsyat, dia Allah yang luar biasa. Oh, kuasanya begitu besar dalam kehidupan kita. Mari kita lebih lagi untuk meninggikan dia, menyembah dia. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Sungguh baik Bapa. Janganku mengerti saat jalanmu tak bisa kulihat. Kau tetap setia, ingatkanku lagi, hidupku ada di dalam tanganmu. Rancanganmu Tuhan, indah dan mulia. Tuhan tak pernah gagal, sanggup buktikan janji
Dia Allah yang setia. Terima kasih sembah Dia Allah yang setia. Janjinya ya dan amin. Apapun keberadaanmu pada saat ini, percayalah pada janji-janjinya. Dia Allah yang setia. Haleluya. Percayalah kepadanya. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau besar, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau lebih besar dari masalah kami. Engkau lebih besar dari apapun juga. Kami tinggikan Engkau di atas segalanya. Kami agungkan Engkau di atas segalanya ya Tuhan. Haleluya. Glory, glory bagimu. Yesus Tuhan. Urabaya syandara labaya syandara labara labara laba. Mari bangkitkan imanmu, bangkitkan pengharapanmu. Berharap kepadanya, berharap kepada janjinya, kepada pribadinya yang setia, yang sanggup menggenapi, yang sanggup mengadakan. Haleluya, haleluya. Urabaya syandara labaya syandara labara labara labara. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan darimu. Come on, katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang. Katakan kemenangan. Lebih lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari. Kami terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kesembuhan. Ku terima sekarang kesembuhan darimu. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami terima sekarang kesembuhan, kelepasan,
Kami terima sekarang Tuhan segala hal yang terbaik dari Tuhan. Kami terima sekarang pada hari ini dengan iman di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami terima sekarang kesembuhan juga bagi bangsa kami dalam melawan COVID. Kami terima sekarang kelepasan terjadi atas Indonesia, atas kota kami di dalam nama Yesus. Dan kami juga menerima kesembuhan yang daripada Tuhan atas gerejamu, atas umatmu yang sakit pada hari ini dalam nama Yesus. Kami terima segala hal yang terbaik dari sorga. Kau curahkan atas gerejamu GB Petra di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Iman kami bersepakat bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang besar. Engkau sanggup melakukan mujizat dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak buat hari ini. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, isi hatimu. Kau memberkati, Kau mengurapi hamba-Mu, Kau mengurapi kami semua. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Saya berdoa keadaan saudara semua baik-baik saja ya di tengah begitu maraknya COVID-19 saat-saat ini. Biar perlindungan darah Yesus menaungi kita semua. Amin. Puji Tuhan, pada hari ini saya rindu membagikan firman Tuhan. Satu hal yang sangat memberkati saya yaitu tentang Injil Kerajaan Allah. Tentunya Bapak Ibu Saudara sering mendengar kata Injil Kerajaan atau Injil Kerajaan Allah atau Injil Kerajaan Sorga. Di banyak ayat di Alkitab hal ini disebutkan. Nah, ini adalah berita yang sangat penting. Ini adalah agenda penting Yesus ketika dia datang ke dunia. Saya akan bacakan Matius 9 ayat 35 berbunyi demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara bisa lihat di situ bahwa Yesus berkeliling kemana-mana. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil Kerajaan Sorga. Berita pertama yang Yesus katakan ketika dia telah dibaptis adalah bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ini adalah berita terpenting yang Yesus sampaikan. Bahkan setelah dia bangkit dari kematian, satu-satunya berita yang dia terus sampaikan adalah tentang kerajaan Allah. Dalam Kisah 8 ayat 12, dikatakan demikian. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Di sini terlihat bahwa para rasul, ya, bukan hanya Paulus atau Petrus, melainkan bahkan juga rasul-rasul lain, ya, bahkan juga murid-murid mereka. Di sini dikatakan adalah Filipus memberitakan Injil Kerajaan Allah. Sehingga orang-orang percaya dan dibaptis. Matius 24 ayat 14 berkata demikian. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah kesudahannya. Wow, ternyata penanda dari akhir zaman adalah Injil Kerajaan diberitakan ke seluruh dunia. Haleluya. Bukan sembarang Injil, saudara. Tapi Injil Kerajaan. Nah, kita akan gali apa itu Injil Kerajaan Allah. Saya dapati setelah meneliti, mendoakan, dan mencari hikmat Tuhan, saya mendapatkan bahwa esensi atau isi dari Injil Kerajaan Allah terdapat dalam kitab Roma, ya, khususnya kitab Roma pasal 5 ayat 17 yang berbunyi demikian. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Wow, haleluya, puji Tuhan. Ayat ini begitu luar biasa dan saya ketik ya di kertas ini, saudara, supaya nanti memudahkan untuk saya jelaskan. Dikatakan dengan jelas di sini, sebab jika
oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan jelaskan satu demi satu kata dan kalimat dari ayat-ayat ini untuk memberitahu kepada kita pengertian tentang apa itu Injil, kerajaan Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, di sini dikatakan, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Perhatikan di sini. Yang dimaksud adalah oleh karena dosa Adam, manusia pertama, maka semua manusia menjadi berdosa. Tentunya kita ingat peristiwa di Taman Eden bagaimana Adam telah berbuat dosa, memilih untuk memakan buah pengetahuan tentang baik dan jahat, dan di sanalah dimulai dosa itu. Sehingga dosanya telah menjalar ke seluruh manusia. Karena dosa Adam inilah maka semua manusia ada di bawah kuasa dosa dan kuasa maut tanpa kecuali. Karena kita semua berasal dari benih Adam yang telah berbuat dosa, maka seluruh manusia di dunia sejak saat itu telah ada dalam kondisi berdosa. Sehingga berada di bawah kutuk dan kuasa dosa dan kuasa maut. Itulah kondisi manusia, seluruh manusia. Dan tepatnya itulah kondisi manusia jika tidak ada Yesus Kristus atau tanpa Yesus Kristus. Nah, tentunya kita tidak perlu bahas lebih dalam lagi karena hal ini sudah sangat mudah untuk dimengerti tentang oleh dosa satu orang maka seluruh manusia telah menjadi berdosa. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya akan menjelaskan tentang kalimat berikutnya. Yang berbunyi, kita lihat dari atas, sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, ada kalimat, maka lebih benar lagi mereka. Nah, ini yang saya akan bahas. Maka lebih benar lagi mereka. Dalam bahasa Inggris dan bahasa asli tidak menggunakan kata lebih benar lagi, tapi menggunakan kata terlebih lagi, ya. Terlebih lagi, atau bahasa Inggrisnya much more. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata much itu polus. Apa artinya? Polus itu artinya many, large, great. Artinya lebih, ya, lebih besar, lebih dahsyat. More menggunakan kata malon, to a greater degree atau rather, artinya jauh lebih besar lagi, lebih tinggi lagi. Nah, jadi kata ini dalam bahasa aslinya artinya adalah jauh lebih besar, lebih dahsyat, lebih tinggi, ya, jauh lebih hebat. Nah, kata ini digunakan. Jadi karena satu orang, yaitu Adam, manusia semua jatuh dalam dosa. Tetapi jauh lebih dahsyat lagi, jauh lebih tinggi lagi, jauh lebih hebat lagi. Yaitu siapa? Mereka. Mereka yang mana? Mereka yang telah menerima. Menerima apa? Ini akan kita bahas. Jauh lebih hebat lagi, jauh lebih dahsyat lagi, jauh lebih luar biasa lagi mereka yang telah menerima. Menerima apa? Nah, ini akan kita bahas. Menerima kelimpahan kasih karunia Allah. Haleluya. Ini saya garis bawahi di sini. Jadi mereka jauh lebih hebat, lebih dahsyat, lebih luar biasa, yaitu mereka yang menerima kelimpahan kasih karunia Allah. Kelimpahan dalam bahasa aslinya periseia. Ya, saudara bisa dilihat di layar. Periseia. Ada beberapa
terjemahan Kamus Alkitab. Menurut Berkeley, kata periseia berarti kelebihan, kelimpahan, atau luapan, atau jauh lebih besar lagi. Jadi kata kelimpahan itu artinya kelebihan, kelimpahan, luapan ya, yang jauh lebih besar lagi. Bukan sekedar ya lebih, tapi meluap-luap, ya, berkelebihan, luar biasa ini. Ya. Kemudian dalam definisi bahasa Inggris dikatakan yaitu kelimpahan itu mengandung arti super melimpah. Bisa bayangkan saudara, bukan sekedar limpah, tapi dikatakan super melimpah. Itu arti dari periseia, ya, dari bahasa Yunani. Super melimpah, keterlaluan, terlampau. Wah. Jadi kata-kata yang sangat luar biasa ya. Ya, artinya kelimpahan itu apa? Super melimpah, keterlaluan melimpah, atau terlampau melimpah. Dan juga punya arti lain superior, ya, preferensi di situ dikatakan. Jadi hak untuk didahulukan dan diutamakan daripada yang lain, atau diprioritaskan, atau unggul, yaitu arti kelimpahan, saudara. Superior, didahulukan, diutamakan, diprioritaskan, diunggulkan, ya. Yang ketiga artinya untung atau keuntungan, itu dalam definisi Inggris. Bisa saudara perhatikan kata kelimpahan di sini luar biasa dalamnya dan dahsyat. Dalam terjemahan baru punya pengertian begitu banyak ya jika dibandingkan, atau kelimpahan atau meluap. Ya, intinya adalah kelimpahan atau periseia adalah super melimpah-limpah. Ya, keterlaluan melimpah-limpah. Terlampau melimpah-limpah. Jadi kasih karunia Allah itu jauh lebih atau super duper melimpah-limpah dibandingkan dosa Adam, dibandingkan dosa kita. Itu dari bahasa aslinya. Saudara, bukan sekedar omongan semata, tapi dari bahasa Yunani, periseia. Artinya, sekalipun ada dosa yang diakibatkan oleh Adam, dan dosa itu telah menjalar kepada semua manusia, dan seluruh manusia dunia telah berdosa, tetapi kasih karunia Allah jauh lebih melimpah, super melimpah, keterlaluan melimpah, terlampau-lampau melimpah, superior, jauh dibandingkan dengan dosa manusia. Itu yang dimaksud, saudara. Jadi, saudara, jangan saudara kecilkan arti kasih karunia Allah, karena terlalu besar dibandingkan dosa manusia. Nah, jadi lebih jelas ya, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih jauh lagi ya, terlebih lagi mereka yang telah menerima apa? Super kelimpahan. Oke? Keterlaluan melimpah, terlampau-lampau melimpah, yaitu apa? Kasih karunia Allah. Nah, kita akan bahas apa itu kasih karunia Allah. Ya, tentunya kita udah sering mendengar kata kasih karunia Allah ini, ya. Apa itu arti kata kasih karunia? Yaitu anugerah yang teramat besar. Rahmat atau belas kasihan Tuhan, atau pemberian yang cuma-cuma, atau kasih sayang Tuhan. Jadi ini semua bersumber dari Tuhan. Kata kasih karunia ini ya, kasih karunia yang bersumber dari Tuhan, saudara. Jadi kata kasih karunia ini mengartikan bahwa kita mendapatkan anugerah yang teramat besar, rahmat yang luar biasa, belas kasihan Tuhan, pemberian cuma-cuma, kasih sayang Tuhan. Bagi siapa? Bagi orang yang sangat tidak layak untuk menerimanya. Itu arti kasih karunia. Jadi kelimpahan yang super tadi, yang terlampau dahsyat tadi, yang keterlaluan melimpah-limpah tadi, apa yang diberikan yaitu kasih karunia. Kasih karunia itu artinya apa? Anugerah yang teramat besar.
belas kasihan, kasih sayang, pemberian cuma-cuma. Kepada siapa? Justru untuk orang atau bagi orang yang sangat tidak layak untuk menerimanya. Wah, jadi kasih karunia itu untuk siapa? Untuk kita. Orang berdosa, orang yang tidak layak, orang yang harusnya dihukum, mendapatkan karunia, kasih karunia yang melimpah-limpah itu. Padahal kita layaknya seharusnya untuk dihukum, untuk masuk ke neraka, untuk selama-lamanya untuk disiksa di sana. Tetapi karena kita percaya kepada Dia yang telah mati, yang telah bangkit, Dia yang telah naik ke sorga, maka kita berhak menerima kasih karunia yang luar biasa itu. Puji Tuhan, itu artinya saudara. Nah sekarang kita akan bahas lagi, ya. Udah sampai di sini, sekarang kita akan bahas dan anugerah kebenaran. Jadi kita bukan cuma menerima kelimpahan kasih karunia, tetapi juga anugerah kebenaran. Apa arti kata anugerah kebenaran? Yuk kita akan selidiki. Dalam bahasa Inggris disebut the gift of righteousness. Gift dalam bahasa aslinya yaitu dorea, artinya karunia atau anugerah atau pemberian. Ya, kita bisa mengerti karena sama persis artinya, anugerah, ya, pemberian. Nah, righteousness atau kebenaran dalam bahasa aslinya dikaiosune. Menurut Kamus Berkeley, artinya adalah kebenaran, keadilan, apa yang dituntut Allah, yaitu sesuatu yang sesuai dengan standar Allah, atau kebenaran yang dianugerahkan Allah, atau kewajiban agama, atau kedermawanan. Apa maksudnya? Jadi saudara, kita bukan cuma menerima kelimpahan kasih karunia, tetapi juga kita menerima anugerah kebenaran. Apa itu anugerah kebenaran? Artinya, kalau menurut Kamus Berkeley tadi, kepada kita dikenakan kebenaran Allah. Ya, bukan kebenaran biasa, bukan kebenaran manusia ini. Ini kebenaran Allah. Maksudnya apa? Yaitu kebenaran atau keadilan yang sesuai dengan tuntutan Allah. Nah, bisa dilihat di layar itu artinya menurut Berkeley. Ya, itu kebenaran atau keadilan yang sesuai dengan apa yang dituntut Allah atau sesuai dengan standar Allah. Itulah kebenaran yang dianugerahkan Allah kepada kita. Jadi ketika bicara kebenaran di sini bukan kebenaran manusia yang standarnya rendah, yang begitu, boleh dibilang nggak ada arti. Kebenaran manusia itu bagaikan kain kotor, kesalehan manusia itu bagaikan kain kotor yang tidak berkenan, yang mungkin menjijikan, ya. Tetapi yang disebut kebenaran di sini, anugerah kebenaran di sini adalah kebenaran yang sesuai dengan tuntutan Allah, kebenaran yang sesuai dengan standarnya Allah. Jadi yang dianugerahkan kepada kita bukan kebenaran menurut perbuatan manusia, tetapi kepada kita dikenakan kebenarannya Allah, dikenakan kepada kita. Semua tuntutan kewajiban agama, kesalehan, kedermawanan, semua sudah tercakup di dalam anugerah kebenaran ini. Jadi kepada saudara yang percaya kepada Yesus, menerima kelimpahan kasih karunia, berikut juga kepada kita dianugerahkan kebenaran Allah. Sehingga efeknya, akibatnya, ketika Allah memandang kita, Dia memandang kita sebagai orang benar. Karena kita sudah dibenarkan menurut standarnya Allah. Kok bisa? Ya, karena yang dikenakan kepada kita adalah kebenarannya sendiri, bukan kebenaran karena perbuatan kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi kita bukan cuma menerima kelimpahan kasih karunia, kita juga menerima anugerah kebenaran Allah. Sehingga kita yang percaya diselamatkan, dikuduskan, dibenarkan, dilayakkan. Ya, luar biasa. Haleluya, puji Tuhan. Itulah arti dari anugerah kebenaran. Jadi kebenaran bukan sebenarnya kebenaran, saudara, tapi kebenaran Allah sesuai standar, sesuai dengan tuntutan Allah. Semua tuntutan apapun bisa, ya, digenapi oleh kebenaran ini. Sehingga kita tidak bisa lagi diintimidasi, kita tidak bisa lagi dituntut
karena kita sudah dibenarkan menurut standar kebenaran Allah. Nah, berikutnya kita akan bahas kata hidup dan berkuasa. Nah, ini luar biasa. Selain kita menerima kelimpahan kasih karunia, kita juga menerima anugerah kebenaran Allah. Kita juga akan hidup dan berkuasa. Wow. Nah, ini kita akan bahas, kita akan selidiki. Apa arti kata hidup di sini dalam bahasa aslinya? Ya. Dalam bahasa aslinya, hidup menggunakan kata zoe, itu bahasa Yunani, saudara. Artinya apa? Artinya ini adalah hidup yang merupakan milik Tuhan Yesus, bukan hidup manusia loh. Hidup zoe ini adalah hidup yang merupakan milik Tuhan Yesus. Hidup yang penuh, hidup yang utuh. Hidup yang secara mutlak, ya, baik secara esensi maupun secara etis. Utuh secara mutlak. Bukan ada kurangnya, ada kelemahannya, ada keterbatasannya. Enggak. Tetapi ini adalah hidup yang Yesus miliki sendiri. Kehidupan yang penuh, utuh secara mutlak, baik secara esensi maupun secara etis. Dan melalui dia hidup itu dikenakan pada kodrat manusia. Arti zoe itu luar biasa. Jadi hidup, kalau tadi kebenaran Allah diberikan pada kita, yang sekarang ini hidup Yesus yang diberikan kepada kita. Hidup yang penuh, hidup yang utuh, hidup yang sempurna diberikan kepada kita. Arti lain adalah hidup yang sesungguhnya atau hidup yang asli, original. Hidup yang pertama-tama dihembusi kepada Adam dan Hawa. Bukan hidup yang sudah tercampur dengan dosa, terkontaminasi oleh dunia, bukan. Jadi hidup yang sesungguhnya original, asli. Dan hidup yang aktif, kuat, bervitalitas, yang dibaktikan kepada Tuhan dan diberkati di dunia ini. Jadi hidupnya kuat, aktif, bervitalitas. Dan hidup ini bukan untuk dibaktikan kepada diri sendiri, bukan untuk dibaktikan pada dunia, melainkan untuk dibaktikan kepada Tuhan. Dan hidup ini diberkati di dunia oleh Tuhan. Dan setelah kebangkitan, saudara, setelah kita dibangkitkan nanti dari kematian, hidup ini akan disempurnakan dalam tingkatan yang baru untuk selamanya. Kita menerima tubuh kemuliaan, kita menerima kehidupan seperti hidup Yesus. Nah itu, jadi yang diterima oleh kita adalah bukan sembarang hidup, saudara, tetapi hidup Yesus sendiri yang penuh utuh secara mutlak, baik secara esensi maupun secara etis. Hidup ilahi ini diberikan kepada kita. Wah, inilah luar biasanya, saudara. Jadi saudara bukan cuma menerima kelimpahan, ya, super melimpah, terlampau melimpah. Apa yang terlampau melimpah dibandingkan dosa? Yaitu kasih karunia, anugerah Allah. Kita juga menerima anugerah kebenaran Allah. Anugerah kebenaran Allah artinya kebenaran Allah sendiri yang sesuai tuntutan dan standar Allah dikenakan kepada kita. Enggak cuma itu, kita juga diberi hidup apa? Hidup Yesus sendiri, yaitu zoe. Hidup yang sempurna, hidup yang ilahi, hidup yang milik Tuhan. Hidup yang asli, original, yang bertumbuh di dalam kita. Luar biasa, saudara. Itu arti kata hidup. Nah, sekarang kita akan bahas bagian berikutnya, kata berkuasa. Menarik sekali. Kata berkuasa. Dalam bahasa aslinya, kata berkuasa di sini menggunakan kata basileo. Ini sangat berkaitan erat atau menjadi dasar kata dari Basilea. Apa itu Basilea? Basilea itu kerajaan. Jadi berkuasa di sini dalam konteks, ya, kerajaan. Amazing, saudara. Berkuasa atau basileo dalam terjemahan baru artinya berkuasa. Memegang pemerintahan sebagai raja. Itu arti kata berkuasa di sini. Atau basileo. Memerintah sebagai raja. Menjadi raja. Menjadi rajanya. Segala raja. Nah, itu artinya, saudara. Luar biasa nggak, saudara?
Dalam terjemahan Berkeley dikatakan memerintah artinya. Memerintah, merajai, menjadi seperti raja. Dalam terjemahan Yopi disebutkan adalah raja, menjadi raja, memerintah, berkuasa. Haleluya, haleluya. Saudara bisa perhatikan di sini dengan jelas bahwa konteks kata berkuasa di sini adalah memegang perintahan sebagaimana raja memerintah. Atau memerintah sebagai raja. Bukan sekadar memerintah, tapi memerintah dan berkuasa sebagaimana seorang raja. Dalam definisi Inggris dikatakan menjadi raja untuk menjalankan kekuasaan kerajaan. Jadi kita, saudara, diberi hak, diberi otoritas untuk memerintah sebagaimana raja memerintah. Dahsyat, saudara. Untuk memerintah sebagai gubernur, ya, prokurator dari sebuah provinsi. Jadi zaman dulu kalau bangsa Romawi menjajah, misalnya dia menjajah sebuah negara di Afrika, misalnya Ethiopia misalnya, atau Mesir misalnya. Maka ditempatkan satu orang, ya, gubernur atau prokurator di provinsi atau di wilayah kekuasaan tersebut. Maka dia berhak memerintah sebagaimana raja memerintah. Dia mewakili kaisar di Roma untuk memerintah di sana. Ya, keputusan kaisar Roma ditetapkan, diperintahkan, diwujudkan di tempat jajahannya atau koloni tersebut. Itu artinya, saudara. Kemudian artinya untuk memerintah dalam aturan Mesias, yaitu pemerintahan orang percaya dalam kerajaan 1000 tahun. Nah, dalam kerajaan 1000 tahun kita juga akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan lebih jauh ya tentang kerajaan 1000 tahun. Nah, kemudian itu adalah sebuah metafora, yaitu menjalankan pengaruh yang tertinggi untuk mengendalikan. Wow. Artinya apa, saudara? Ternyata, saudara, engkau diberi kuasa untuk memerintah sebagaimana raja menjalankan kekuasaannya di bumi ini. Supaya kita menjalankan pemerintahannya Allah di bumi ini. Kita menjalankan pengaruh yang tertinggi, yang dari Allah, yang dari sorga. Untuk mengendalikan kondisi yang ada di muka bumi. Untuk mengatur keadaan di muka bumi. Nah, ini luar biasa, saudara, kata berkuasa ini. Inilah yang dimaksud dari berkuasa. Nah, kebanyakan kita ketika mendengar Injil, kita cuma menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Kita orang berdosa, kita terkutuk, kita harusnya dihukum, kita harusnya masuk neraka. Begitu percaya kita menerima keselamatan. Menerima kasih karunia untuk masuk dalam sorga. Cuma sebatas itu, tetapi di sini Injil Kerajaan Allah jauh lebih lagi. Kita bukan cuma menerima keselamatan, tapi juga kita menerima kelimpahan, super melimpah, terlampau melimpah, kasih karunia yang amat besar dari Allah untuk kita yang tidak layak untuk menerimanya. Dan anugerah kebenaran Allah, kita dikenakan kebenaran ilahi sesuai tuntutan standar Allah. Tidak ada kurangnya, jadi kita sudah dibenarkan menurut kebenaran Allah. Kita juga diberi kehidupan Yesus sendiri. Hidup yang dinamis, hidup yang luar biasa, hidup yang bervitalitas, hidup yang original, hidup yang bertumbuh berkembang di dalam kita sebagaimana hidup Yesus sendiri. Dan kita juga diberi otoritas, hak untuk memerintah sebagaimana raja memerintah, menjalankan kekuasaannya untuk mempengaruhi dunia dengan pemerintahan dan kuasa Allah menurut kehendak Allah. Sehingga di bumi menjadi seperti di sorga. Wow, itulah maksud dari Injil Kerajaan Allah. Betapa dahsyatnya, saudara, pengertian ini. Betapa luar biasanya. Jadi, saudara, engkau menerima Yesus bukan sekedar untuk selamat saja dan kita sedang menunggu pulang ke sorga. Tidak, tapi ada banyak kehebatan, kedahsyatan, anugerah yang luar biasa yang kita miliki. Nah, kalau kita memiliki ini, kita menghidupi ini, maka hidup kita tidak akan sama lagi. Kebenaran ini membuat hidup kita menjadi sangat dahsyat. Sebagaimana hidup Yesus di muka bumi ini, saudara. Amin, saudara. Dan semua ini terjadi oleh karena satu orang. Siapa? Yaitu Yesus Kristus. Dosa, kehancuran, kebinasaan, kutuk disebabkan oleh satu orang, yaitu Adam.
Tetapi kelimpahan kasih karunia, anugerah kebenaran ilahi yang dikenakan kepada kita, hidup Yesus yang diberikan kepada kita, dan otoritas kuasa kerajaan yang dianugerahkan kepada kita. Semua terjadi oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti hanya sekedar selamat, jangan berhenti hanya sekedar menjadi anggota gereja. Karena ternyata kepadamu diberikan jauh lebih dahsyat dari apapun. Sehingga engkau seperti Yesus di muka bumi ini. Kita nggak boleh lagi terintimidasi, merasa lemah tak berdaya, merasa sangat berdosa, tidak layak dan sebagainya. No, kepadamu telah diletakkan, telah dikenakan kebenaran ilahi. Diisi oleh kehidupan Allah hidupmu. Dan diberikan tongkat otoritas. Diberikan cincin materai pemerintahan. Sehingga engkau berhak memakai kuasa Allah untuk memerintah, mempengaruhi dunia ini. Memberi impact, dampak di dunia ini. Menguasai, berkuasa atas segala masalah. Keadaan-keadaan yang buruk. Sebagaimana para rasul. Ya, menghancurkan pekerjaan-pekerjaan iblis, memberikan pemulihan, kesembuhan, memberikan kehidupan pada orang-orang yang mengalami kehancuran. Demikianlah kehidupan kita. Oleh karena siapa? Oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya rasa penjelasan yang singkat ini cukup mendalam buat kita, sehingga kita menyadari siapa kita, identitas kita, setelah kita menerima Injil Kerajaan. Nah, Injil inilah yang sedang Tuhan beritakan ke seluruh dunia di akhir zaman ini. Sehingga kita kembali menerima tampuk ya kekuatan, kekuasaan kerajaan sebagaimana Dia, Yesus Kristus di muka bumi 2000 tahun lalu. Demikian juga para rasul, dan saat ini kita yang memegang itu, kita yang melanjutkan itu sampai tiba kesudahannya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hosti dan anggur yang Bapak Ibu telah terima. Kalau tidak ada, Saudara bisa menggunakan roti atau biskuit, ya, menggunakan sirup atau minuman lainnya. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih, anugerah-Mu limpah luar biasa. Hari ini kami mendengar Injil Kerajaan Allah yang begitu dahsyat, begitu hebat. Begitu amazing buat kehidupan kami. Kami mengucap syukur semuanya bisa terjadi karena kematian-Mu Tuhan Yesus di kayu salib. Hari ini kami memperingati kematian-Mu itu. Kami mau memaknainya, kami mau menghargainya. Kami mau menyembah, memuji-Mu Tuhan karena perbuatan-Mu yang dahsyat itu. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Terima kasih Tuhan. Jika oleh dosa satu orang yaitu Adam, maka maut telah berkuasa. Dosa telah berkuasa, kutuk telah berkuasa. Sehingga kami ada di dalam genggaman kehancuran, genggaman maut, genggaman hukuman. Tetapi lebih benar lagi, lebih besar lagi bagi kami, yaitu orang-orang yang menerima kelimpahan kasih karunia karena pengorbanan-Mu di kayu salib. Sehingga kami menerima anugerah kebenaran, kebenaran-Mu dikenakan kepada kami, kebenaran yang sesuai tuntutan Allah. Dan kasih karunia itu berlimpah-limpah jauh dibandingkan dosa-dosa kami. Juga kami diberikan kehidupan Yesus, kehidupan yang dari Roh Kudus, yang original, yang dihembuskan oleh Engkau Tuhan kepada Adam. Demikian kehidupan itu dikembalikan kepada kami. Dan kami akan berkuasa memerintah sebagai Raja di bumi ini, sebagaimana kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, oleh karena pengorbanan-Mu Yesus semua itu terjadi. Kami akan makan Tuhan roti ini sebagai lambang dari tubuh Kristus yang menjadi satu dengan diri kami. Demikian Engkau menjadi satu dengan kami. Terima kasih. Terima kasih. Darah-Mu yang dicurahkan Tuhan 2000 tahun yang lalu. Menebus segala dosa, pelanggaran kami, menyucikan kami, menghancurkan pekerjaan iblis. Darah ini darah anak domba, tidak bercela. Telah menghapuskan segala kekelemahan, kekurangan kami. Kami menjadi satu dengan Engkau Tuhan. Kami minum dalam nama Yesus. Terima kasih, terima kasih. Mari angkat tangan saudara, ucapkan syukur, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Buat segala anugerah yang luar biasa yang kami terima lewat kematian dan kebangkitan. Hari ini kami bebas, hari ini kami merdeka, hari ini kami menerima kelimpahan kasih karunia yang dahsyat. Kelimpahan anugerah kebenaran-Mu, kelimpahan kehidupan-Mu,
bahkan otoritas kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Kami terima semua itu di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya kami sudah memilikinya. Mari Bapak, Ibu, Saudara angkat tanganmu. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih sayang, kemurahan, rahmat dari Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, urapan, kuasa, otoritas, pertolongan, penghiburan, dan persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kehidupan kami mulai hari ini sampai selamanya. Dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan, saya percaya kita diberkati oleh firman Tuhan ini. Dan kita bisa menghidupi kehidupan yang baru, yang luar biasa bersama Yesus Kristus. Hidup kita menjadi semakin lama, semakin disempurnakan, dan semakin dahsyat. Terima kasih, sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.